Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka. Mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Dan saya percaya betul, waktu kita berani meninggalkan yang Yesus gak suka, artinya Yesus nomor satu dalam hidup kita. Segala sesuatu yang Yesus suka, saya akan jalankan. Segala sesuatu yang Yesus gak suka, harus saya tinggalkan. Amin. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan ke-25. Berarti hanya tinggal 8 minggu lagi. Pastikan kita fokus terus dalam pelajaran ini, karena 33 minggu berturut-turut dan 25 minggu kita sudah bahas hal-hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan yang ke-25 ini yang harus kita hindari, janganlah menjadi hamba manusia. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan selalu harus jadi berkat. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya ASN pendeta. Mungkin sebagian saudara berkata, saya pengusaha pendeta. Sebagian saudara berkata, saya ibu rumah tangga, saya bukan hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Orang yang sadar dia hidup karena Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Orang yang sadar semua yang dia punya itu dari Tuhan. Amin. Dan siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang sadar semua kemampuannya karena Tuhan yang memberi kemampuan. Paulus bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Siapa yang sadar dia hidup karena Tuhan? Siapa yang sadar semua yang dia punya itu punya Tuhan? Siapa yang sadar segala kemampuannya karena anugerah Tuhan? Sama-sama bilang berarti saya hamba Tuhan. Jelas? Dan siapa itu hamba Tuhan? Dia menghambakan segenap hidupnya kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau dia jalankan, apa saja yang Tuhan tidak mau dia tinggalkan. Tetapi hamba Tuhan bukan berarti menjadi hamba manusia. Sama-sama bilang sama saya, hamba Tuhan bukanlah hamba manusia. Paulus bilang, adakah aku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah? Kalau aku mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah, aku bukan hamba Kristus. Jelas? Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 7 ayat 20-24. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah kau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, latar belakang cerita ini, Paulus berhadapan dengan orang-orang di Korintus yang adalah hamba. Dan hamba zaman itu beda sama pembantu di zaman sekarang. Karena hamba di zaman itu, satu, dia tidak boleh tinggal di rumah. Dia harus dibangunkan rumah kecil seperti kandang, di mana dia tinggal di situ. Nah, itulah kelebihannya Yusuf. Yusuf boleh tinggal di rumah karena dia tuh sudah tidak diperlakukan lagi sebagai hamba, tapi dia diperlakukan sebagai keluarga. Dan yang kedua, hamba, dia dibayar lunas, lalu kemudian dikenakan anting, ditaruh nama dari keluarga itu, sehingga dia tidak bisa lari. Dimanapun dia lari, maka orang tahu ini keluarga, ini adalah budak atau hamba dari keluarga tersebut. Dan yang ketiga, dia sama sekali tidak punya hak.
Nah sekarang Paulus bilang, kalau kamu sudah diselamatkan oleh Kristus, kamu bukan lagi hamba dunia, tetapi kamu harus tetap dalam keadaanmu dipanggil sebagai hamba. Kamu harus tetap dalam keadaanmu seperti pada waktu kamu dipanggil oleh Allah. Tetapi Paulus juga bicara, meskipun kamu hamba dari seseorang, tapi kamu tidak bisa lagi diperhamba seenaknya. Artinya, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen, kamu harus pisahkan diri dan keluar apapun resikonya. Jadi waktu itu gak mudah buat mereka yang posisinya hamba lalu menerima Kristus. Tetapi Paulus katakan, di atas segalanya kamu juga telah lunas dibayar sebelum segala sesuatunya terjadi. Amin. Berarti Paulus tekankan, hidup harus mengambil keputusan yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, hidup harus mengambil keputusan yang tepat. Tahukah saudara, hidup kita dahsyat. Lumayan ada 2 orang ibu bilang amin. Aduh senang sekali saya ini. Hidup itu dahsyat. Hidup itu dahsyat. Kadangkala yang menjadi persoalannya adalah keputusan kita yang salah. Setuju? Hidup Simpson itu dahsyat. Hidup Simpson apa saudara? Dahsyat. Tetapi dia mengambil keputusan yang salah. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Oh, Delilah. Dan apa yang terjadi? Matanya dicungkil. Dia ditawan. Dan dia jadi bahan tertawan orang Filistin. Pertanyaan saya, nasibkah yang salah? Ya gimana ya pendeta, siapa sih orang yang mau kawin cerai? Tapi kalau takdir udah begini, itu bukan takdir. Lunya yang genit. Ya siapa sih pendeta yang mau berselingkuh? Ya cuma kalau saya udah ditakdirkan. Takdir apa itu? Seringkali persoalannya bukan nasib. Sama-sama bilang sama saya, bukan nasib. Tapi keputusan yang bodoh. Makanya Paulus tekankan, kita adalah hamba Kristus. Taruh tangan kanan saudara di ada, sama-sama bilang saya hamba Kristus. Klik. Kamu telah dibeli. Kembali. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Buat saya orang-orang sukses bukanlah orang-orang beruntung. Saya ulangi sekali lagi. Buat saya orang-orang sukses bukanlah orang-orang beruntung. Tapi buat saya orang-orang sukses adalah orang-orang yang hebat dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, orang sukses bukan orang yang beruntung. Jangan menangis dan bilang mungkin saya kurang beruntung pendeta. Sementara hidupnya lebih beruntung. Tapi buat saya sukses adalah hasil dari pengambilan keputusan-keputusan hebat dalam hidupnya. Makanya Yesus bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan saya percaya keputusan hebat itu yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat pada Tuhan. Dan yang ketiga, setia pada Tuhan. Keputusan hebat itu apa saudara? Takut akan Tuhan. Yang kedua keputusan hebat itu apa saudara? Taat pada Tuhan. Dan yang ketiga keputusan hebat itu adalah apa? Setia pada Tuhan. Dan saya percaya betul kalau kita takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, hari depan kita pasti cemerlang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Dalam iman Kristen,
istilah atau pengertian tidak menjadi hamba manusia berarti tidak terikat oleh keinginan, tidak terikat oleh kepentingan, tidak terikat pada kenikmatan manusia lainnya, melainkan hanya taat dan setia kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, taat dan setia kepada Allah. Sebagai sebuah kesadaran bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, saya adalah kepunyaan Tuhan. Klik. Nah, saya catat di sini 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Persoalannya bukan kita milik siapa. Persoalannya sejauh mana kesadaran kita. Sadarkah kita bahwa saya milik Kristus? Kalau saya milik Kristus berarti apapun yang saya mau buat, saya harus meminta tuntunannya terlebih dahulu. Kenapa Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia sadar Bapa berkuasa penuh atas hidupnya. Dia angkat cawan, dia bilang kalau boleh cawan dilalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Beda sama doa orang Kristen sekarang. Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi harus ada mujizat, harus yang saya mau terjadi. Hidup Kristen bukan bagaimana memaksakan apa yang saya mau terjadi. Tapi hidup Kristen di bawah otoritas untuk memaksakan diri kita. Apa saja yang Yesus mau itu yang harus terjadi. Yang setuju sama saya angkat tangan, bilang apa saja yang Yesus mau harus terjadi dalam hidup saya. Siapa yang setuju sama saya? Oh, berikan tepuk tangan yang merepot Tuhan. Klik. Selanjutnya, apa ciri menjadi hamba manusia? Saya berdoa Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center jangan menjadi hamba manusia. Gak ada yang bilang amin darah Yesus. Saya berdoa Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah, jangan ada yang menjadi hamba manusia. Amin. Itu bukan berarti kita gak boleh kerja sama orang. Tetapi jangan mau diperbudak. Apa itu menjadi hamba manusia? Yang pertama, kita selalu dipusingkan dengan pendapat orang lain. Selalu mempertimbangkan pendapat orang lain dan takut tidak disukai atau takut ditolak. Jadi kita sibuk gitu. Tapi nanti orang bilang apa? Orang mau bilang apa ya terserah, mulut-mulut dia. Amin. Hidup kita selalu pikir, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Selama saya lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, biarkan orang berbicara. Tangan Tuhan yang menopang membela kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Haleluya. Yang kedua, apa sih ciri kita menjadi hamba manusia? Sekali lagi ya, jangan salah mengerti. Oh, saya udah gak boleh kerja sama orang. Kalau saya kerja sama orang, berarti saya menjadi hamba. Bukan begitu. Menjadi hamba manusia yang pertama dipusingkan pendapat orang lain. Dan yang kedua, mengutamakan kepentingan orang lain. Kadangkala kita mengorbankan kepentingan, keinginan pribadi untuk memenuhi keinginan orang lain. Ya saya sih mestinya ke gereja, tapi kan gak enak. Ini kebetulan saya ada urusan diajak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan berjalan pada kebenaran. Kadang-kala karena kebenaran kita disukai orang, it's okay. Tapi kadang-kala karena kebenaran kita gak disukai orang, gak apa-apa. Karena kita bukan hamba manusia. Berkat kita bukan tergantung manusia. Berkat kita dari sorga. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Yang ketiga, apa yang disebut ciri hamba manusia? Penuh keraguan dalam mengambil keputusan. Selalu membutuhkan persetujuan atau perkenanan dari orang lain sebelum mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang penting Tuhan. Dalam pengambilan keputusan yang penting apa saudara? Tuhan. Karena Alkitab bilang selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor tapi kita menjadi kepala. Amin. Yang keempat,
Apa ciri menjadi hamba manusia? Terlalu bergantung pada orang lain. Tadi saya bilang kuncinya apa? Takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, dan setia pada Tuhan. Yang keempat ini terlalu bergantung pada orang lain. Mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Sehingga setiap kali ada masalah, oh di sini bisa tolong saya, si ini bisa tolong saya. Saudara, Tuhan bisa pakai siapapun. Amin. Jangan kayak orang Sangir kebanjiran. Udah tahu orang Sangir kebanjiran? Ungke. Orang Sangir ini. Jadi Ungke, rumahnya kebanjiran. Lalu ada perahu, tim SAR datang. Pak Ungke, kita datang untuk menjemput karena satu kampung semua sudah ngungsi, tinggal Pak Ungke dan keluarga yang belum. Ungke bilang, Tuhan Yesus tolong. Tim SAR jalan. Air naik. Tim SAR datang lagi. Pak Ungke, kondisi air sudah tambah parah. Naik yo. Satu keluarga. Ungke bilang, Tuhan Yesus pasti tolong. Air naik. Ungke pindah. Dari lantai 1 pindah lantai 2. Dari lantai 2 pindah di atap. Air sudah naik sekali. Datang lagi kapal tim SAR. Pak Ungke, ini air mau naik lagi. Bapak sudah tinggal di atap. Mau berenang kah? Tuhan Yesus pasti tolong. Akhirnya air naik, Ungke sekeluarga lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sorga Ungke protes. Dia bilang, Tuhan, saya beriman, saya percaya. Kenapa Tuhannya tolong? Malaikat tampeleng, bego kau. 3 kali aku kirim pertolongan, tapi ngana tolak. Saudaraku, saya tidak bilang Tuhan bisa pakai manusia. Tetapi kita tetap berharap pada manusia. Kita tetap berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Sama-sama bilang sama saya berharap pada Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai manusia. Kalau ada manusia yang dipakai Tuhan menolong kita, kita tetap harus hargai. Kita tetap harus hormati, tapi kita tidak usah menjadi penjilat. Gini. Sama-sama bilang sama saya, orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya harus saya hargai, harus saya hormati. Tapi saya tidak perlu menjadi penjilat. Jelas? Lanjut. Saya mau kita ngerti dulu nih ciri-ciri menjadi hamba manusia, supaya kita jangan jadi Kristen yang bodoh juga gitu. Jangan jadi Kristen yang, oh saya nggak mau kerja sama manusia, saya nggak mau ditolong oleh manusia. Nah, Tuhan bisa pakai manusia untuk tolong kita, untuk kasih kerjaan buat kita, tapi kita tidak mau jadi hamba manusia. Yang kelima, ciri menjadi hamba manusia tidak berani menolak. Ada orang yang suka nggak enakan gitu, sulit menolak permintaan tawaran dari orang lain. Bahkan jika tidak sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai rohani. Permintaan apapun, tawaran apapun, ajakan apapun, kalau bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan, harus kita berani katakan tidak. Kita harus berani katakan tidak. Kenapa kita berani katakan tidak? Karena kita mau berkata ya pada Tuhan. Kadang-kala waktu kita berkata ya pada manusia, pada saat yang bersamaan kita berkata tidak kepada Tuhan. Lanjut. Apa ciri menjadi hamba manusia? Cenderung mudah stres dan cemas. Mudah mengalami stres dan kecemasan karena terlalu memikirkan pendapat atau keinginan orang lain. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, sorry untuk saya ngomong ini. Bodoh kalau engkau stres karena mikirin pendapat orang lain. Apa saudara? Bodoh.
Kalau saudara datang pada saya dan bilang, pendeta saya stres, pendeta si ini ngomongin ini, si ini ngomongin ini, jangan saudara pikir saya doain, saya bilang bego. Yang pertama harus kita pikirkan adalah pandangan Tuhan. Amin. Yang kedua yang harus kita pikirkan, kesehatan mental kita. Setuju? Dunia ini banyak orang yang makin nggak sehat mentalnya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang main medsos, tutup medsos saudara kalau gara-gara medsos saudara stres. Karena yang namanya haters makin banyak. Kalau gara-gara main medsos saudara jadi stres, pindah, jangan main medsos, main Shopee. Nggak ada yang berpendapat di Shopee. Cuman tinggal dompet saudara aja kuat atau enggak. Saya satu kali ketemu yang punya Shopee di Solo. Saya ketemu di Korea. Saya bilang yang punya Shopee, you bikin problem you di Indonesia. Dia kaget kan. Saya tiba-tiba ngomong you bikin problem di Indonesia. Dia kaget. Dia bilang, what happened? Saya bilang, early in the morning, 2 o'clock, 3 o'clock, Shopee. Nyebelin. Saya bilang, you tahu nggak? Ada orang disangir sampai cerai itu. Gara-gara di handphone suaminya. Shopee. Jam 4 pagi. Istrinya kebangun masih ngantuk. Dia bilang, halo. Siapa itu Sofi telepon-telepon? Dia bilang apa Sofi? Ya itu tak dengar. Sofi. Shopee, apa Shopee ngana? Baulang ngana. Sofi ada telepon-telepon. Ngana bilang Shopee. Berkelahi dia sampai ancor. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, kesehatan mental sudah penting. Amin. Jadi yang pertama yang paling penting apa? Suara Tuhan, pengenalan Tuhan. Yang kedua yang penting adalah apa saudara? Kesehatan mental saudara. Dan ketiga apa yang paling penting? Bagaimana engkau tetap bertahan dalam segala situasi. Amin. Kalau saudara cemas, saudara stres karena omongan orang, karena pendapat orang, saya mau bilang bego. Karena anak Tuhan percaya betul. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang menuntun saya pada kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lanjut. Apa ciri menjadi hamba manusia? Kehilangan apa saudara? Identitas pribadi dan keimanan kita. Kita mudah sekali kehilangan identitas pribadi dan nilai keimanan karena terlalu memikirkan pendapat atau keinginan orang lain. Paulus gak peduli diomongin apa, dia bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Esther tidak peduli dengan apapun, dia bilang umumkan doa puasa. Aku akan menghadap raja, dia katakan dengan tegas, kalaupun terpaksa aku mati. Dengan lain kata dia bilang kalaupun semua orang gak suka sama aku tetap maju. Paulus tetap memberitakan Injil. Festus marah sama dia dan bilang, kau gila Petrus, kau gila Paulus. Ilmu-ilmu yang banyak hampir-hampir meyakinkan aku menjadi Kristen. Paulus gak gentar. Beda sama Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum kejadian Kisah Rasul pasal 2 di mana dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang hamba perempuan kecil bertanya, kau pasti muridnya. Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal dia. Itu bahayanya kalau kita menyenangkan hati manusia. Anak Tuhan harus punya prinsip. Sama-sama bilang anak Tuhan Yesus harus punya prinsip. Kita hidup bukan karena manusia. Saya tidak bilang kita harus jadi orang yang aneh, yang masa bodoh, yang gak pedulian sama orang.
Tapi yang saya mau ingatkan, kita tetap harus jadi berkat. Tapi ketika kita diperhadapkan pada pilihan, dengan tenang kita memilih. Takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, setia pada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang ke-8, ciri menjadi hamba manusia, tidak berani berbeda. Tidak berani berbeda dengan orang lain atau memiliki pendapat yang berbeda. Padahal ciri utama anak Tuhan Yesus adalah kesiapan berbeda. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama, dasar kita berbeda kok. Manusia dasarnya hal-hal yang menguntungkan. Dasar kita adalah Alkitab. Tujuan kita berbeda kok. Tujuan orang dunia ini bagaimana kaya, bagaimana sukses, bagaimana berhasil, bagaimana terkenal, bagaimana beruntung. Tapi anak Tuhan, tujuan utamanya bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Lanjut. Klik. Nah, saya pelajari dalam iman Kristen, kita tidak boleh menjadi hamba manusia karena beberapa alasan berikut ini. 1, kita telah dibeli dengan darah Kristus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya telah dibeli oleh darah Kristus. Sehingga kita dibeli oleh darah Kristus dari apa? Perbudakan dosa dan sama-sama bilang saya bukan budak. Saya bukan orang berdosa. Saya hidup. Klik. Coba lihat ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama bilang saya bukan milik saya sendiri. Kenapa saya bukan milik saya sendiri? Sebab saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh saya. Amin. Klik. 1 Korintus 7 ayat 23 diulangi lagi. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Klik. Yang kedua, dalam iman Kristen kita tidak boleh menjadi hamba manusia karena beberapa alasan yang berikut. Yang kedua, karena kita adalah hamba Kristus. Sebagai orang Kristen kita adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Klik. Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan apa? Rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sama-sama bilang sama saya segenap hati. Sama-sama bilang sama saya rela. Ini kuncinya. Kenapa saya bilang hidup ini indah? Kenapa saya bilang hidup ini dahsyat? Kenapa saya bilang hidup ini luar biasa? Karena apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati, apapun yang kita kerjakan dengan rela, tidak terasa berat. Setuju? Jadi kalau sudah merasa, aduh ikut Tuhan berat pendeta, aduh menolak dosa itu berat pendeta, aduh menjadi hamba Kristus itu berat. Berarti tidak dengan segenap hati dan tidak dengan rela hati. Apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati dan rela hati, ujung-ujungnya seperti Stefanus. Stefanus walaupun dirajam pakai batu sampai mati, dia tidak menjerit kesakitan, dia tidak menjerit ketakutan. Dia bilang apa? Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah dan memberi sambutan kepada aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang ketiga, dalam iman Kristen kita tidak boleh menjadi hamba manusia karena beberapa alasan berikut. 1, kita telah dibeli oleh darah Kristus. 2, kita adalah hamba Kristus. Yang ketiga, kita memiliki kebebasan dalam Kristus. Karena melalui iman kepada Kristus kita telah memperoleh kebebasan dari perbudakan dosa dan kematian. Klik. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sama-sama bilang saya merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Sama-sama bilang saya harus menolak segala kuk perhambaan. Apapun namanya. Mau namanya minum mabuk, mau namanya judi, mau namanya kesenangan dunia, kita harus tolak. Karena kita bukan hamba manusia, kita bukan hamba dunia ini. Klik. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Haleluya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dalam pikiran, kemerdekaan dalam kejiwaan, kemerdekaan dalam kekhawatiran memandang masa depan. Kita yakin kok. Sama-sama bilang saya yakin. Sama-sama bilang saya yakin. Saya yakin Tuhan saya hebat. Saya yakin Tuhan saya peduli.
Saya yakin Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang keempat, dalam iman Kristen, kita tidak boleh menjadi hamba manusia karena beberapa alasan berikut. Kita harus mengutamakan Tuhan, karena sebagai orang Kristen kita harus mengutamakan Tuhan dan mengikuti perintahnya. Tadi saya bilang apa? Takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, setia akan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setia pada Tuhan. Amin. Lanjut. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Klik. Satu ayat penting. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dari sini Alkitab bilang sama kita bahwa fokus kita yang utama adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, fokus yang utama kita adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus utama saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus utama saya adalah Tuhan. Amin. Jadi ketika fokus utama kita adalah Tuhan, maka yang akan kita mengerti bahwa hidup ini adalah apa, saudara? La ilaha illallah. Mengutamakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengutamakan Tuhan. Jadi kalau hidup mengutamakan Tuhan, hidup tuh jadi asik. Coba deh saudara belajar. Udahlah pokoknya saya utamakan Tuhan aja. Karena Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu aja. Murid-murid bingung. Ketika murid-murid panik dan bilang, guru, murid-murid pikir dia udah kasih usul yang hebat banget sama Yesus. Guru, terlalu banyak orang di sini. Suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk memberi makan. Mereka pikirannya Yesus akan bilang, wih, keren bro, usul yang mantap bro. Tiba-tiba Yesus natap mereka dan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Dalam hati mereka, guru gak ngerti kondisi keuangan kami sih. Lalu mereka sedikit jengkel gitu, bilang gini, guru, uang 200 dinar. Saudara tahu apa artinya 200 dinar? 200 dinar itu upah seorang pekerja dalam 200 hari. 200 hari itu berapa bulan? Hah? 6 bulan lah ya kira-kira ya. Pakai bonus-bonus ya. 6 bulan ya. UMR di Jakarta berapa? Hah? 4,5 ya. 5 kali 6 kira-kira 30 juta nih barang. Kira-kira yang masuk akal hari ini, murid-murid bilang sama Yesus, guru, uang 30 juta gak cukup diberikan untuk mereka roti, walaupun belinya roti unyil. Ya kan, roti kecil kan katanya kan. Zaman sekarang kan roti kecil udah ada roti unyil tuh. Kasihan si unyil jadi roti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 30 juta nggak cukup nih. Belum kita bicara makanan bergizi gratis. Belum makanan bergizi gratis. Ini cuma roti unyil. Ya kan? Cuma roti unyil. Apalagi kalau mesti makan bergizi kan repot ini. Ini cuma roti unyil nggak cukup. Mereka pikir, waktu mereka ngomong begitu, kan ingat kan otak mereka ini otak daging. Jadi mungkin waktu mereka kasih argumen seperti itu, mungkin mereka pikir Yesus bilang, waduh, bener juga ya. Tapi ini yang saya mau bilang, kita harus mengutamakan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan beda bos. Sama-sama bilang sama saya, jalan-jalan Tuhan beda bos. Jalan-jalan Tuhan beda. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, jalan-jalan Tuhan itu beda. Tiba-tiba Yesus bilang, berapa roti yang ada pada kamu?
Saya percaya murid-murid udah mulai jengkel loh. Ini guru kita nih kebanyakan doa sih, kurang bergaul gitu, jadi nggak ngerti gitu. Tapi ya udah, mereka ikutin aja. Dia periksa, terus mereka kayak puas gitu. Mungkin mereka pikir, Yesus pikir ada 2.000, 3.000 roti, nanti dipecah-pecah aja gitu. Tiba-tiba waktu mereka cari, dan saya percaya carinya juga ya asal-asalan lah, karena memang mereka udah gak yakin gitu. Mereka cuma, siapa yang ada roti? Jawab. Tiba-tiba ada anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka bilang, guru, ada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tapi langsung kalimat keputusasaan keluar. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Dan mereka mungkin pikir, akhirnya Yesus ngalah dan bilang, iya benar juga ternyata usulan kamu ya, suruh pergi ke kampung-kampung. Tiba-tiba Yesus bilang, bawalah kemari. Mereka pikir, oh dia yang lapar tuh, dia mau makan dulu, habis itu baru dia suruh pulang ke kampung-kampung. Lihat, otak kalau duniawi tetap akan duniawi, susah dirobahnya. Yesus ambil 5 ketur roti, 2 ekor ikan, dia angkat, dia ucapkan syukur, dia berkati, dia panggil murid-murid, dia bilang bagikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mengutamakan Tuhan, yang kita lihat anugerah mujizat berkatnya tercipta secara dasar dan luar biasa. Haleluya. Lanjut. Dalam iman Kristen kita tidak boleh menjadi hamba manusia, karena beberapa alasan berikut. Yang kelima, karena ujung-ujungnya, sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya kita akan dihakimi oleh Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan langkah-langkah kita, pemikiran-pemikiran kita, perbuatan-perbuatan keseharian kita. Coba lihat ayat ini, klik 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua, sama-sama bilang termasuk saya, harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kenapa kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Klik. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Perhatikan, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, apa saudara? Dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berarti saya sudah jelaskan buat saudara apa yang akan dihakimi. Bukan hanya perbuatan kita, tetapi talenta kita, waktu kita, segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Karena itu jangan jadi hamba manusia. Karena yang menghakimi kita bukan manusia yang di atas kita, tapi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup saya tekankan, dengan demikian kita anak Tuhan Yesus, sama-sama bilang saya anak Tuhan Yesus, harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak menjadi hamba manusia. Kita harus mengutamakan Tuhan, mengikuti perintahnya, serta hidup dengan kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Alkitab saya bilang begini, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Kita bukan orang yang hidup dalam ketakutan lagi. Kita bukan hidup yang waduh, kalau saya nggak menjadi penjilat manusia, saya nggak jadi tukang cari muka dari manusia, terus saya hidupnya bagaimana? Alkitab saya bilang, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, yang jaga saya adalah Tuhan, yang pelihara saya adalah Tuhan, yang mencukupi segala sesuatunya adalah Tuhan. Berarti hidup ini kuncinya 1, takut akan Tuhan. 2, taat pada Tuhan. Yang ketiga, setia pada Tuhan. Karena Alkitab saya bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.